Kamu lebih suka belajar sambil dengerin musik atau tanpa musik? Ternyata menurut beberapa penelitian, belajar sambil dengerin musik itu bisa ngasih beberapa manfaat loh. Manfaat tersebut antara lain bisa bikin kita jadi lebih fokus, meningkatkan mood, dan juga bikin kita jadi lebih bersemangat untuk belajar. Pernyataan ini didukung oleh sebuah penelitian di Prancis yang dipublikasikan dalam jurnal Learning and Individual Differences. Penelitian ini menemukan bahwa siswa yang mendengarkan kuliah selama 1 jam dengan musik klasik dimainkan di latar belakang, rata-rata mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi dalam kuis tersebut, dibandingkan dengan kelompok siswa yang mendengarkan kuliah tanpa musik. Tuh kan? Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa yang belajar materi kuliah sambil mendengarkan musik klasik sebagai latar belakang akan menimbulkan keadaan emosional yang tinggi, sehingga membuat mereka lebih mudah menerima informasi dan lebih termotivasi untuk tetap fokus selama kuliah berlangsung. Tapi kalau kamu mau belajar pakai musik, kamu juga harus memilih musik yang cocok, karena ada beberapa jenis musik yang malah bisa membuat konsentrasi belajar kamu jadi berantakan. Contohnya adalah lagu yang berlirik. Nanti bukannya belajar, kamu malah nyanyi lagi. Ada beberapa jenis musik loh yang cocok untuk menjadi teman belajar kamu. Kira-kira apa aja sih jenis musik tersebut? Eits, jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Musik pertama yang Hutata rekomendasiin adalah musik lo-fi. Pasti udah pada nggak asing kan sama musik ini? Yap, genre musik ini populer banget di kalangan anak muda sebagai penunjang mood serta konsentrasi belajar. Pada dasarnya, musik lo-fi itu mengambil sampling dari musik jazz yang kemudian diaransemen ulang menjadi alunan yang syahdu. Ditambah unsur hip-hop dan ambience alam yang bikin belajar kamu semakin adem. Kalau mau tahu lebih dalam tentang lo-fi, Hutata udah pernah membahasnya di video yang berjudul Apakah Lo-fi Cocok Untuk Belajar? Nah, kamu udah tahu belum kalau aplikasi edukasi paling keren Pahami-Fi bikinin musik lo-fi original spesial buat kamu? Kamu bisa nikmatin musik lo-fi original Pahami-Fi di channel Pahami-Fi secara live selama 24 jam di saat lagi nggak ada kelas online. Keren banget kan dedikasinya Pahami-Fi dalam mendukung proses belajarmu? Yang kedua adalah musik klasik. Buat kamu yang rajin hadir di live streaming belajar jam 6 pagi bareng Kak Rosyan Fikri, pasti udah familiar sama musik yang selalu diputar sebelum proses belajar dimulai. Nah, musik tersebut adalah musik klasik karya maestro legendaris Frédéric Chopin. Kak Fikri tentunya nggak sembarangan loh memilih musik klasik sebelum belajar. Hal ini didasari dari adanya penelitian yang mengatakan bahwa belajar dengan iringan musik klasik itu bisa meningkatkan IQ dan juga bisa membuat kita lebih pintar dalam sekejap. Tapi ada tapinya nih. Kesimpulan tersebut nggak sepenuhnya benar, karena nggak ada relasi antara musik dan juga peningkatan IQ. Akan tetapi terdapat hubungan antara musik dan juga kognisi. Saat kita dengerin musik klasik, kita akan merasa lebih bahagia dan enjoy. Perasaan bahagia ini akan meningkatkan kadar hormon dopamin dan neurokonektivitas. Hal inilah yang bisa membantu peningkatan kognisi saat kita belajar atau ngerjain tugas, dan juga membuat otak berfungsi lebih baik, serta membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Selain itu, menurut Michael Snick, seorang ahli saraf di Loyola Medicine di Chicago, menyebutkan musik klasik juga berkontribusi pada peningkatan plastisitas otak dan pengembangan jaringan saraf yang bisa meningkatkan pembelajaran dan fungsi memori. Kamu bisa menikmati musik-musik klasik di channel YouTube Halidon Music. Di channel itu terdapat sebuah video yang berjudul Classical Music for Studying and Brain Power, Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky. Di Spotify juga udah ada playlistnya loh. Nama playlistnya adalah Brain Power Classical Music for Studying. Genre musik yang ketiga adalah jazz instrumental. Meskipun beberapa musik jazz mungkin terdiri dari musik-musik yang bertempo cepat, tapi ada musik jazz yang mengandung nada-nada yang halus dan juga lembut. Musik jazz yang dipakai untuk belajar itu adalah musik jazz yang lembut, terutama jazz instrumental. Musik yang halus bisa memberi kita lingkungan belajar yang lebih tenang. Jazz instrumental ini mencakup suara jazz yang menenangkan tanpa vokal yang keras dan juga mengganggu. Menurut William R. Clem, profesor senior neuroscience di Texas A&M University, mendengarkan musik jazz itu baik untuk belajar karena mampu mengurangi tingkat stres.
Stres sendiri adalah musuh bebuyutan kemampuan memori yang bisa menghambat proses belajar kita. Selain itu, musik jazz juga sering dikaitkan dengan peningkatan kreativitas. Untuk mencari musik jazz yang bisa kamu jadiin teman belajar, kamu bisa cari di channel YouTube Jazz and Blues Experience. Untuk kamu pengguna Spotify, kamu bisa nemuin musiknya di playlist yang berjudul Best Jazz to Listen to While Studying. Di situ, kamu bisa nemuin musik jazz yang benar-benar relaxing. Keempat adalah suara alam atau nature sounds. Suara alam mengandung suara-suara yang menenangkan dari lingkungan alami, seperti rintik hujan, air mancur, atau ombak laut. Suara alam ini bisa membuat otak dan tubuh kita menjadi lebih rileks dan segar, serta membuat kita semangat untuk belajar. Menurut Goldvan Prah, seorang peneliti dari University of Sussex, suara alam juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi kita. Suara alam berhasil membungkam suara-suara di otak kita yang mengganggu dan memungkinkan kita untuk fokus pada tugas yang ada. Pernyataan ini juga didukung oleh peneliti di Rensselaer Polytechnic Institute di New York. Selain itu, suara alam juga bisa meningkatkan mood dan juga produktivitas kita. Untuk menemukan suara alam yang cocok untuk belajar, kamu bisa mencarinya di channel YouTube Launch V Films Relaxing Music and Nature Sounds. Di channel tersebut ada video yang berisi suara alam selama 8 jam yang bisa menemani kamu belajar supaya kamu bisa lebih fokus dan juga rileks. Yang terakhir adalah musik ambient. Musik ambient adalah gaya musik lembut yang memanfaatkan suara sekitar. Sebuah studi yang dilakukan oleh Florida National University menemukan bahwa belajar sambil mendengarkan musik ambient bisa mengurangi stres dan kecemasan, sekaligus meningkatkan kinerja, fokus, dan juga fungsi otak. Menurut penelitian, ketukan dan ritme yang minim dari musik ambient sangat efektif untuk menenangkan indera pendengar kita, sehingga bisa menurunkan tekanan darah dan juga detak jantung. Selain itu, musik ambient juga bisa membantu kita untuk mengabaikan suara bising dari lingkungan sekitar dan membantu kita untuk mengerjakan tugas dengan lebih fokus. Kamu bisa menemukan musik ambient di channel YouTube Quiet Quest Study Music. Di channel tersebut, kamu akan menemukan banyak video berdurasi sekitar 4 jam yang berisi musik-musik ambient yang bisa kamu gunakan untuk menemani belajar kamu. Nah, itu dia beberapa musik yang bisa menemani kamu saat belajar. Menggunakan musik saat belajar itu tergantung preferensi kamu masing-masing. Tapi kalau kamu bisa menggunakan musik saat belajar, itu akan bikin kamu jauh lebih semangat. Untuk kamu yang belum terbiasa mendengarkan musik pas belajar, kamu bisa menyetel musik di awal-awal kamu belajar aja. Dan saat kamu butuh fokus yang sangat mendalam, misalnya waktu menghafal, kamu bisa matiin musiknya. Yuk semangat terus belajarnya dan raih cita-cita kamu! Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa ngerasain juga manfaatnya. Terima kasih dan salam salaman!